Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak dan yang tak terhingga. Wabil khusus ni'matul iman wa ni'matul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dijauhkan dari musibah, dari malapetaka, dari bala, ya, nikmat menuntut ilmu syar'i. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat ini yang belum tentu diberikan kepada semua orang. Semoga kita semua hadirin wal hadirat dan siapa saja yang menyaksikan kajian ini termasuk digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi hamba yang bersyukur. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalilun min ibadiya asyakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Khwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru dari kitab Al-Usulu Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan kemudian diamalkan, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yakni pembahasan tentang al-ihsan, tentang al-ihsan. Dan ini ayyuhal ikhwah, al-ihsan ini bagian dari derajat yang ketiga dan yang tertinggi dalam agama Islam. Pernah kita bagi, ya, pernah kita singgung secara singkat bahwasannya dalam agama Islam itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya Islam, ada yang namanya iman, ada yang namanya yang paling akhir adalah apa? Al-ihsan. Nanti kita akan bahas, ya. Artinya orang pertama kali masuk Islam, dia bersaksi dengan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Dia masuk Islam. Kemudian tapi belum tentu dia beriman. Ya, belum tentu dia beriman karena belum tentu semua yang mengikrarkan dirinya berislam, muslim, dia mukmin, berislam, bermukmin, yakni beriman. Ya, makanya Allah Azza wa Jalla ya mengkritik orang Arab Badui, wa qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Kata Allah, kullam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah berislam, ya. Karena belum tentu yang berislam itu beriman.
Kemudian derajat yang paling tinggi lagi nanti kita akan spesifik di pembahasannya. Beriman paling kecil lagi adalah ihsan. Jadi iman besar, kemudian lingkaran setelahnya lebih kecil dari Islam adalah iman. Kemudian dari iman ini diklasifikasi lagi menjadi kecil, yaitu ihsan. Artinya apa? Orang yang berbuat ihsan pasti dia beriman, pasti dia berislam. Orang yang beriman belum tentu dia sampai derajat ihsan, tapi sudah pasti berislam. Dan orang yang Islam belum tentu dia beriman dan belum tentu dia ihsan. Jadi kalau kita bikinkan lingkaran itu dari besar, kemudian mengecil dan paling kecil. Ya, kalau dalam pelajaran matematika itu ada namanya diagram Venn kalau tidak salah ya. Ya, diagram Venn. Seperti itu ya. Ada yang besar, sedang, kemudian sampai kecil. Ya, itu ihsan. Dan ini tidak semua orang mendapatkan derajat ini ya. Ini adalah khullas, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ini aplikasi dari iman dan Islamnya. Aplikasi yang pengaplikasian dia terhadap Islam dan iman. Ketika iman dan Islamnya berkualitas, maka akan menghasilkan al-ihsan. Al-ihsan. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita membahas dengan pembahasan yang dibahas oleh ulama, kita dengarkan dulu, kita bacakan dulu redaksi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-martabatus tsalitsah. Lihat, derajat yang ketiga kata beliau, ya, yang tertinggi ini. Al-ihsan, yaitu adalah al-ihsan ruknun wahid, dan dia rukunnya satu. Apakah rukun yang satu itu? Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, yakni melihat Allah, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu, mengawasimu, ya. Wad dalil, lihat. Dalil, ya, masih saja beliau mengajari kepada kita bahwasanya beragama itu bukan perkataan ustadz, bukan perkataan kiai, bukan katanya dan katanya, tapi berlandaskan dengan dalil. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, setiap kali ada pembahasan, dalilnya mana? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena agama Islam dibangun dengan dua pilar yang kokoh, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka harus kita kritis dalam masalah agama, sebagaimana kita kritis dalam masalah dunia. Ya, dalam masalah agama harus lebih kritis daripada kita dalam permasalahan dunia. Ya, karena ini sumber keselamatan kita masing-masing. Ya, tergantung kualitas agamanya, tergantung kualitas ilmu dan amalnya. Maka kita harus lebih kritis. Jangan hanya ikut-ikutan saja, jangan hanya musim-musiman saja, tapi harus dibangun amalan kita dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga orang yang beribadah, yang berilmu dengan berlandaskan dalil, maka dia tidak akan goncang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang dimana semua orang bergoncang, terbawa arus, sebagaimana manusia terbawa arus, maka dia tidak. Ya, dia tetap istiqamah, konsekuen, berpegang teguh. Ya, walaupun orang-orang lain, manusia secara keseluruhan menyelisihinya. Kenapa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati, kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selagi kalian bertamassuk, berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, dan sunnahku. Artinya ini yang warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar-benar warisan Nabi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada nggak selain ini warisan Nabi? Nah, tidak ada, betul. Maka yang ngaku-ngaku ini rambutnya Nabi, ini sendalnya Nabi, ini bajunya Nabi, ini baju perangnya Nabi, kata para ulama, kulluha dajalun wa kadhibun wa iftira'un 'ala Nabi SAW. Dusta atas nama Nabi SAW. Ya, karena Nabi tidak punya warisan kecuali warisannya ilmu. Ya, Nabi sendiri yang mengatakan, ya, al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama itu pewaris Nabi, dan sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak mewariskan harta, tidak mewariskan yang sifatnya materi, tidak. Akan tetapi ya, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia mengambil dengan jumlah yang sangat besar. Jadi para ulama pewaris Nabi. Selain dari itu bukan pewaris Nabi. Ya, baik dari harta, dari sifat materi, ini peninggalan Nabi. Kulluha, kata para ulama, itu kadzibun wa dajalun. Itu semua adalah dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu dusta atas nama Nabi SAW itu tidak sama dengan dusta selain nama Nabi. Ya, dusta dengan atas nama Nabi ini diancam, ya, dengan ancaman mendapatkan tiket tempat duduk di neraka jahanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya mutawatir, hadisnya sangat banyak, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, menisbatkannya kepadaku padahal itu bukan bagian dariku, bukan dari ucapanku, bukan amalanku, bukan ajaranku, kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW, maka kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia mengambil tiket tempat duduknya di neraka jahanam. Waliyadhu. Jadi hati-hati, jangan sampai sembarang share, sembarang ini mengklaim, ya, ini warisan Nabi SAW. Harus ada sanadnya. Sebagaimana hadis ada sanadnya, harus ada yang menghukuminya. Begitu juga dengan yang lain. Tapi kalau para ulama itu semua dajjal. Yani dajjal itu artinya dusta yang besar atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Yang berbuat ihsan. Nanti kita bahas apa itu ihsan. Kita bacakan dulu redaksinya. Kemudian beliau berdalil lagi dengan surat Asy-Syu'ara ayat 217 dan 220. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan bertawakallah kepada Zat Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang mana dia melihatmu ketika berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan pergerakanmu ketika sujud, artinya pergerakan salat. Allah melihat. Ini makna dari ihsan. Lihat fikihnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ayat ini tidak menyebutkan kalimat ihsan. Tidak menyebutkan apa? Ihsan, tapi menyebutkan makna dari ihsan. Apa makna dari ihsan? Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika sedang berdiri untuk salat, dan pergerakanmu ketika sujud. Lihat fikihnya bagaimana luar biasa ilmu beliau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Innahu huwas sami'ul alim. Dan dia Allah Azza wa Jalla As-Sami', maha mendengar, dan lagi maha Al-Alim, maha mengetahui. Kemudian dalil berikutnya dibawakan oleh beliau surat Yunus ayat
61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi. Dan tidaklah kamu dalam sebuah urusan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah engkau membaca dari Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau mengamalkan sebuah amalan, illa kunna alaikum syuhudan itufiduna fi, kecuali kami yang akan menjadikan saksi terhadap amalan-amalanmu. Lihat, ayat ini juga tidak menyebutkan kalimat ihsan, tapi menyebutkan makna yang insya Allah kita bahas, yakni bahwasannya Allah Azza wa Jalla menyaksikan segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Itu redaksi yang kita bahas. Kemudian beliau juga ngambil dalil yang panjang, hadis Jibril yang pernah kita bahas. Ini kalau dalam Arba'in An-Nawawiyah itu di hadis kedua, ya, hadis kedua kitab Ar-Arba'in An-Nawawi, hadis pilihan-pilihan yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini hadis yang kedua, hadis panjang Jibril, yang Jibril datang bertanya kepada Nabi SAW, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Kemudian Nabi menjawab satu persatu, ya. Kemudian ketika berjawab tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jal seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak bisa melihat Allah, nanti kita bahas maknanya, maka ketahuilah bahwasannya Allah Azza wa Jal melihat engkau. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini baru baca redaksi sudah mau habis waktunya, ya. Belum masuk ke syarah ini, belum masuk ke penjelasan ulama. Mungkin bisa sesi-sesi berikutnya, ya. Kalau kita jadikan jam 10 nggak pada makan asya ini, ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, ma makna al-ihsan? Ma makna al-ihsan? Al-ihsan disebutkan oleh para ulama, ya, makna al-ihsan disebutkan oleh para ulama adalah diddul isaah, lawan dari kejahatan, keburukan. Ya, secara bahasa al-ihsan itu adalah lawan dari kejahatan. Lawan dari kejahatan. Nah, lawan dari kejahatan. Kemudian secara syariatnya dibagi menjadi dua. Secara syariat, jadi antum tulis secara bahasa artinya lawan dari kejahatan. Ya, ini kebaikan secara umum. Orang yang berbuat baik maka itu namanya ihsan secara bahasa dan masuk juga dalam syariat. Adapun dari secara istilah syariat itu maknanya dibagi menjadi dua, karena ihsan dalam timbangan syariat ada dua macam. Macam yang pertama atau jenis yang pertama adalah ihsanun fi huquqil khalq. Berbuat ihsan terhadap hak-hak manusia, hak-hak makhluk. Berbuat ihsan, berbuat baik terhadap hak-hak makhluk, dalam kurung manusia secara umum. Kemudian yang ini yang kita bahas insya Allah, ya, karena nggak bisa digabung jadi satu dalam satu majelis, ya. Kemudian yang kedua, dan ini insya Allah pada pertemuan berikutnya, adalah al-ihsan fi ibadatillah. Berbuat ihsan ketika beribadah kepada Allah, dalam kurung ihsan fi huquqillah, atau ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, jadi ihsan secara syariat dibagi menjadi dua. Ada ihsan berbuat baik kepada makhluk, hak-hak makhluk dalam kurung manusia. Dan macam yang kedua adalah ihsan fi ibadatillah. Berbuat ihsan kepada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun sekarang yang pertama, kembali ke macam pertama, ihsan fi huquqil makhluk atau fi huquqil khalqi. Berbuat ihsan kepada sesama manusia secara khusus dan kepada makhluk secara umum, ya. Itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua lagi, jadi dibagi dua lagi, ya. Ada yang sifatnya wajib, fardu ain. Ada yang sifatnya ini yang disyariatkan. Ada yang sifatnya disyariatkan, ditekankan. Ya. Taib. Adapun ihsan yang sifatnya wajib adalah seperti apa? Berbuat, artinya wajib di sini apa? Apabila antum melaksanakannya mendapatkan pahala, jika meninggalkannya berdosa. Artinya banyak ini ya, kalau kita sebutkan satu persatu banyak. Sebagai contoh adalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua wajib apa sunnah? Wajib, ya. Kalau tidak birrul walidain maka dia berdosa dan bahkan bisa dikategorikan sebagai aqun, uququl walidain wal a'dzubillah, yakni durhaka kepada orang tua. Kabirril walidain seperti berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada mereka, mencintai mereka, ya, berkata dengan lemah lembut kepada mereka, ya, wasidqul hadis, berkata yang benar kepada mereka, tidak berbohong kepada mereka, berkata dengan perkataan-perkataan yang baik kepada mereka, tidak berkata kasar, ya, tidak berkata kasar, ya. Dalam Al-Quran disebut ngomong saja, di sini artinya nggak mau kalau disuruh, itu istilah. Kalau ngomong saja nggak mau itu dilarang, termasuk dari durhaka kepada orang tua, apalagi lebih dari itu. Misalkan berkata yang kasar, ya, membentak, ya, kemudian membuat menangis, ya, kemudian sampai waliyadzubillah sampai memukul, ya, dan lain sebagainya, membuat orang tua khawatir pikiran, maka ini bagian dari larangan dan termasuk dari uququl walidain, termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua. Maka nggak boleh sampai orang tua menangis misalkan, ya, maka sudah durhaka kepada kedua orang tua, ya, sudah durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka kepada orang tua kabir, ini kabiratun min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa besar yang membinasakan, waliyadzubillah, ya, termasuk dosa besar yang membinasakan, ya. Maka jangan sampai membuat orang tua itu merasa khawatir dengan kita, apalagi jika antum adalah orang yang merantau, orang tuanya di kampung, ya, maka jangan sampai membuat orang tua Anda rindu dengan Anda. Dan ini apalagi kalau orang tuanya menanyakan kabar, nak gimana kabarnya? Jangan sampai seperti itu tersiksa orang tua, ya, tersiksa orang tua, ya, jangan sampai seperti itu. Barru aba'akum taburrukum abna'ukum, dalam sebuah asar disebutkan, berbaktilah Anda kepada kedua orang tua Anda, niscaya anak-anak Anda akan berbakti kepada Anda. Jadi kita ini cerminan, ya, anak-anak kita nanti kepada kita. Tergantung birrunya kita, berbaktinya kita kepada orang tua. Selagi mereka masih hidup atau salah satunya, maka itu adalah pintu surga bagi anaknya. Ya, pintu surga yang masih menganga, yang masih terbuka. Kalau mereka sudah meninggal, maka pintu surga sudah tertutup bagi Anda dalam bab masalah ini. Maka raihlah pintu surga tersebut dengan cara birrul walidain, berbakti kepadanya, ya. Dan berbakti ini luas maknanya. Segala sesuatu yang membahagiakan orang tua selagi dalam ranah ketaatan dan tidak bermaksiat, maka itu birrul walidain. Ya, dan itu wajib. Ya, dan itu wajib. Jangan sampai membuat orang tua kita gelisah. Dan orang yang berbakti kepada orang tua, kepada orang tuanya, maka dia mubarak, hidupnya penuh dengan keberkahan,
Ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Lihat itu perkataannya Isa bin Maryam, dan aku dijadikan oleh Allah yang penuh dengan menjadi orang yang mendapatkan keberkahan. Apa keberkahannya? Di antaranya karena dia birrul walidah. Dia berbakti kepada ibunya. Maka kata para ulama, jika Anda ingin diberkati, ingin diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, ya, dalam kehidupan dunia ini dan akhirat, maka ilzam rijlaiha, ilzam rijla abika wa ummika, maka teruslah selalu, ya, kalau bahasa letterleknya, pegang erat-erat kaki orang tuamu. Maksudnya apa? Kinayah saking dekatnya anak kepada orang tuanya. Birrul walidain, membahagiakannya. Walaupun jika Anda termasuk orang yang merantau. Sekarang alhamdulillah sudah ada sarana telekomunikasi. Ya, bisa menelpon minimal seminggu sekali, 3 hari sekali. Ya, pasti orang tua tidak akan risih jika anak yang bahagia. Ya, jangan sampai Anda merantau nggak pernah pulang kampung kecuali setahun sekali. Ini zalim namanya. Ya, orang tuanya di kamu nggak pernah ditelepon. Nanti nunggu habis Lebaran, habis Ramadan. Zalim yang seperti ini. Ya, pulang kampung, ya, temui orang tua, ya, bawa oleh-oleh yang bisa membahagiakan orang tua. Apapun itu, jangan hitung-hitungan sama orang tua. Orang tua kita aja tidak hitung-hitungan kepada kita. Masa kita yang sudah diberi rizki oleh Allah, diberi nafkah, diberi pendapatan, penghasilan, masih hitung-hitungan kepada orang tua. Nanti anak kita pun kayak gitu, waliyadzubillah. Jadi kalau kita ingin hidupnya berkah, selalu, ya, ada kaitannya dengan orang tua. Antum ingin ke pasar, ingin ke toko, ingin ke kantor, ingin melakukan aktivitas, telepon orang tua. Pak, Ma, doakan saya mau ke pasar, saya mau beraktivitas, semoga dapat rezeki yang lancar. Oh iya nak, ngomong oh iya nak, itu sudah doa. Dan doanya orang tua mustajab. Disebutkan dalam athar bahwasanya da'watul thalathu da'watin la turad. Ada 3 doa yang tidak bakal tertolak alias terkabul, mustajab. Apa diantaranya? Da'watul walidi liwaladeh, doanya bapak, yakni orang tua kepada anaknya. Dalam riwayat lain, da'watul walidi ala waladeh, doanya orang tua atas anaknya, yakni doa keburukan. Kalau doa keburukannya saja mustajab, bagaimana lagi dengan doa kebaikannya? Maka sering-sering antum yang masih punya orang tua, itu pintu surga yang masih menganga. Ya, itu pintu surga yang masih menganga. Kabarkan, tanyakan. Tanya hal-hal yang bermanfaat, yang membuat gembira. Jangan nanya hal-hal yang membuat khawatir dan lain sebagainya. Ya, karena orang tua akan senang. Ya, walaupun hanya mendengar suara saja. Jangan sampai kita diperlakukan sama oleh anak kita nanti. Waliyadzu billah. Ya, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita membahas masalah birrul walidain panjang, ya. Sedangkan masih ada lagi pembahasannya. Ya, jadi dari birrul walidain saja ini termasuk dari bab al-ihsan kepada makhluk, yaitu orang tua. Ada satu yang nyempil yang ingin dibahas, baru keingat. Tadi da'watul walidi ala waladihi, doanya orang tua atas anaknya, keburukan itu dijabah. Jadi hati-hati nih, antum bapak-bapak atau ibu-ibu, jangan sampai lepas omongannya ketika mentarbiyah anak. Goblok, itu sentakan. Bodoh, dungu. Anaknya nanti jadi kayak gitu juga. Sekolah gak naik kelas. Tell me, diajak ngomong, pikirannya kemana? Kenapa? Akibat omongan orang tua yang lepas. Ya, omongan-omongan yang sifatnya umpatan, walaupun dia tidak menginginkan doa, tapi itu bisa jadi doa, karena omongan bisa jadi doa. Apalagi jika bertepatan dengan waktu diijabahnya doa, langsung melejit ke atas.
Ya, ngomong kayak gitu ketika azan berkumandang antara azan dan qomat. Kata Nabi SAW, bainal adzanaini da'watun la turad. Antara dua azan dan iqamah, doa tidak diijabah, doa tidak tertolak. Artinya diijabah. Kemudian antum mengumpat kepada anak antum gara-gara kelepasan, gara-gara emosi. Akhirnya apa? Penyesalan yang ada. Jadi hati-hati ini bapak-bapak yang antum semua sudah menjadi orang tua, dan kebanyakan yang di sini adalah orang tua yang memiliki anak, yang hati-hati. Ya, jangan sampai nanti menyesal di belakang. Jangan sampai ya sudah terjadi baru dia mengklarifikasi, waliyadzubillah. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi itu ayuhal ikhwah, birrul walidain adalah bagian dari al-ihsan, bagian dari berbuat baik kepada kepada makhluk, dan di sini adalah apa? Orang tua. Kemudian sifat yang wajib berikutnya disebutkan di sini oleh para ulama, ya, Syekh Sulaiman ibn Salim al-Ruhaili hafizahullah taala, adalah berbuat baik kepada penguasa. Berbuat baik kepada penguasa yaitu dengan mentaatinya. Ya, dengan mentaatinya, menghormatinya, memuliakannya, dan tidak menghinanya. Tidak mengatakan menggibahinya dengan lisan, dengan amalan, dengan koar-koar di mimbar. Ya, pemerintah kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini di majelis umum, memprovokasi umat supaya memberontak. Ini bagian dari melenceng dari syariat. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang artinya yang tidak melanggar syariat, yang tidak isinya maksiat, ya, at-ta'atu fil ma'ruf. Ya, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemerintah kalian, yakni penguasa kalian. Artinya ini adalah sebuah prinsip yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus mentaati pemerintah dalam hal yang tidak ada kandungan dosanya. Kalau ada yang kandungan dosanya, maka kita tidak mentaati. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq. Maka ini bagian dari yang wajib. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayakunu ba'di sultanun fa'izzuhu. Akan ada setelahku para penguasa, ini penguasa, fa'izzuhu, maka muliakanlah dia. Manil tamasa dhullahu thagara thughratan fil Islam. Barang siapa yang mencari-cari kehinaannya, yakni menghinanya, memprovokasi umat, hanya gara-gara kesalahan kebijakan yang tidak ia sukai, kenaikan BBM langsung ribut semua, ya, thagara thughratan fil Islam, maka dia telah melubangi sesuatu dalam Islam. Walam yuqbal minhu taubatun hatta yu'idaha kama kanat. Maka tidak diterima taubatnya sampai dia mengembalikan lubang tersebut menjadi rapat lagi. Ya, hadis akhrajahu Ibnu Abi Asim fi sunnah, dikeluarkan oleh Abi Asim di sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dalam pembahasan ini, pembahasannya sangat lebar ya. Akan tetapi disebutkan oleh ulama ini bagian dari al-ihsan yang sifatnya wajib. Artinya jika Anda melanggar ketentuan pemerintah, tidak taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, maka Anda berdosa. Maka Anda bisa berdosa. Ya, sebagai contoh, ya, dalam masalah kecil saja, Anda melanggar lampu merah, ya, lampu lalu lintas, itu menurut kita biasa, tapi bisa berdosa. Kenapa? Anda melanggar para penguasa yang telah menggariskan aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kenapa? Karena ini akan membahayakan yang lain. Tidak menggunakan helm misalkan, ya, itu juga bisa melanggar aturan, dan itu agama. Jadi antum diam diri di lampu lalu lintas merah itu bukan sekedar peraturan, agama ini.
Agama jika antum meniatkan ini dalam rangka atiur rasul wa ulil amri minkum, berpahala. Jangan sekedar tidak berpahala, berpahala. Ketika antum melanggar, berdosa. Karena banyak dalil-dalil yang menyebutkan masalah ini. Dan kita harus bersabar jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan itu perintah Nabi SAW. Man ra'a min amiri syai'an, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man mata, fa innahu man kharaja min amirihi thumma mata mitatal jahiliyah. Oh, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak ia sukai, maka kata Nabi apa? Falyasbir. Bersabar. Lihat, bersabar. Nabi loh yang mengatakan, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Nabi panutan kita. Falyasbir. Kenapa? Barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin, berontak, keluar di jalan-jalan, ya, mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap ini tidak benar, maka kemudian mata mitatal jahiliyah, maka mati dalam keadaan seperti kayak di zaman jahiliyah. Kenapa disebutkan Nabi SAW zaman jahiliyah? Karena pada zaman jahiliyah tidak ada pemimpin. Semua masing-masing saya adalah pemimpin. Sehingga kacau balau hidupnya mereka. Jadi seakan-akan bangkai jahiliyah. Waliyahzubillah. Ini yang mengatakan Nabi SAW. Ya, fal yasbir. Kalau nggak sabar, ya, lihat, antum semua sudah jadi saksi di sini. Lihat Suriah gimana. Lihat Libya bagaimana. Lihat Tunisia bagaimana. Lihat ya negara-negara yang memberontak kepada pemerintah. Lihat hasilnya gimana. Apakah menjadi baik atau lebih baik? Hah? Menjadi baik, Afan. Menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk? Lebih buruk. Lihat Libya, itu negara kaya dulunya. Minyak, ya, atas bawah. Ya, sekarang kata orang Libyanya apa? Makanan sehari-hari mereka, makanan pokok mereka itu roti. Ya, roti yang panjang itu, yang kayak bantal guling, ya. Itu makanan pokok mereka. Zaman Qaddafi wala Qaddafi, Muammar Qaddafi. Ya, terlepas dari kesalahannya Qaddafi, tapi kita yang bahas masalah ini, lihat. Sekarang kata mereka, untuk mencari satu roti saja harus bunuh-bunuhan dulu. Harus apa? Bunuh-bunuhan dulu. Lihat Suriah, dulu itu surganya dunia. Orang bilang, ya, surganya dunia, semua di situ ada. Tapi lihat sekarang, gara-gara memberontak kepada pemerintah yang sah, akhirnya apa? Hancur kayak neraka jahanam, waliyadzubillah. Pembantaian, darah tercecer, ya, mayat nyawa sudah nggak ada harganya. Kenapa? Karena tidak nurut dengan omongan Nabi, falyasbir. Hadis ini hadis sahih, tapi tidak banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena terbawa perasaan. Wah, BBM naik. Wah, ini tidak melihat kepada masyarakat, tidak kasihan terhadap rakyat. Iya, itu sesuatu yang membuat kita geram. Tapi lihat kata Nabi, falyasbir, sabar. Nabi tidak mengatakan dari hawa nafsunya, itu wahyu. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak suka, maka sabar. Sabar di sini bukan diem saja, bukan. Sabar banyak cara-caranya, tapi bukan harus keluar ke jalan. Biasa orang mengatakan demonstrasi. Sampai-sampai dia katakan demo Islami. Nggak ada demo Islam. Demo itu dari kafir, buatan orang kafir. Ya. Terus kemudian di Islam ini demo damai. Damai, ujung-ujungnya ribut. Ujung-ujungnya gas air mata. Akhirnya apa? Mati. Lihat, mati di demonstrasi. Akhirnya jadi bangkai jahiliyah. Waliyadzubillah. Ini sekali lagi yang mengatakan adalah Nabi kita, panutan kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak benar tuh kalau ada orang keluar ikut ke jalan. Bukan syariat Islam. Ya, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Ya.
ketiaknya itu kayak kebun raya Bogor. Mana katanya syariat Islam, dirinya sendiri nggak menegakkan syariat Islam. Ya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara demonstrasi. Apakah tegak? Tidak. Lihat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengajarkan tauhid kepada umat. Apa yang terjadi? Tegaklah negeri tauhid sampai sekarang yang kita rasakan. Semoga Allah menjaganya. Dan mana tuh yang ngusung-ngusung dengan cara yang batil, dengan cara orang kafir, tidak bakal diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dakwah ini ayyuhal ikhwah akan terus diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Selagi menanamkan kepada umat tauhid, menanamkan kepada umat hak-hak Allah, pasti akan dijaga oleh Allah, akan diberkahi, akan mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Ya, jadi caranya bukan dengan ngomporin masyarakat, ngomporin umat, ngomong di mimbar, kebijakan-kebijakan pemerintah dikritisi. Padahal Nabi sendiri yang mengatakannya. Bagaimana cara menasehati pemimpin? Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Bukan di media umum, bukan di majalah, bukan di internet. Semua orang bisa mengakses, tidak. Ya, Nabi SAW bersabda. Kita beri sebentar untuk mendengarkan azan Isya. Nah, ikhwani fiddin wal akhwat hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah menasihati pemimpin ada caranya. Apakah Nabi menjelaskan? Pasti menjelaskan. Karena ini perkara yang besar. Kalau perkara yang kecil saja Nabi jelaskan, apalagi perkara besar. Tidak mungkin Nabi meninggalkannya begitu saja. Jadi bukan cara dengan demonstrasi. Bukan cara memberontak, itu bukan produk Islami. Itu produk dari orang-orang kafir. Udah tahu itu produk dari orang kafir, dilabeli demonstrasi Islam, jihad Islam. Tidak ada. Ya, jihad konstitusi mafi, nggak ada, itu bid'ah, istilah bid'ah. Nabi ngajarkan kepada kita apa? Ini pembahasan yang sensitif, sekaligus pembahasan yang penting, harus dijelaskan kepada umat. Karena banyak yang sudah ngaji masih ikut-ikutan kayak gini. Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdiha ala niyatan." Barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, maka jangan ia yubdiha alaniyah, ia tonjolkan ke muka umum, terang-terangan. Jangan engkau melakukannya terang-terangan. Ya, lihat, jangan engkau lakukannya apa? Terang-terangan. Lihat, terang-terangan. Ini sudah paham apa tidak? Terang-terangan. Tidak di muka umum maksudnya. Tidak di mimbar, tidak di koran, tidak di internet, tidak di jalanan. Kemudian apa kata Nabi? Walakin liyakhud biyadih. Akan tetapi ambil tangannya. Maksudnya apa? 4 mata. 4 mata. Ya, artinya apa? Dengan cara yang baik. Dengan cara akses yang baik. Kalau yang punya akses ke sana, datang baik-baik, ketok rumahnya, ketok istanahnya, datang, ya. Fala yubdiha alaniyatan walakin liyakhudh biyadih. Kalau Anda menasehatinya dan menerimanya, ya, fa in qabila fadzak, kata Nabi. Kalau dia menerima nasihatmu, maka alhamdulillah. Itu yang diinginkan, ya. Wa illa, jika tidak diterima, ya, tidak diterima, faqad addalladzi alaihi, maka dia telah melaksanakan kewajiban. Jadi ketika ditanya sama Allah, ya fulan, kenapa itu ente enggak nasihati? Ya Rabbi, sudah saya lakukan, cuman dia tidak menerimanya. Sudah melaksanakan kewajiban, sampai situ saja, titik. Ya, antara dia mau menerima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau umat Islam, manusia semuanya tahu hadis ini dan diamalkan, tidak ada lagi yang namanya kericuhan, kerusuhan, keributan, ya, dan hal-hal yang tan semua itu.
Pasti yang ada apa? Keamanan, kenyamanan, kemakmuran. Yang ada adalah ketenangan, kedamaian. Tapi masalahnya manusia dan bahkan umatnya Nabi SAW sendiri tidak manut terhadap nabinya dalam masalah ini. Lebih mementingkan emosional, lebih mementingkan mengedepankan perasaan, lebih mementingkan ego, sehingga apa? Kecemburuan yang sangat tinggi, akhirnya bablas. Lihat kasus di Mesir. Ya, ini kita tekankan masalah ini karena ini penting. Lihat Mesir. Saya dulu punya teman dari Mesir ketika di Madinah, Universitas Islam Madinah. Saya bertanya ketika tahun 2000 berapa itu? 2012 ya yang Mesir bergejolak itu. Mesir yang bergejolak itu yang diturunkan siapa presidennya? Bukan, sebelumnya yang sekarang sudah meninggal. Yang mahasiswa Indonesia semuanya dipulangkan ke tanah air dengan bantuan pemerintah. Saya bertanya kepada mereka, bagaimana ketika terjadi kerusuhan tersebut? Apa kata mereka? Demi Allah, saya ketika itu nggak pengen jadi orang Mesir. Kenapa? Saya bergantian menjaga rumah saya itu dengan saudara-saudara yang lain. Kenapa? Di rumah ada para perempuan. Ya, menjaga 24 jam gonta-ganti. Karena di luar itu sudah terjadi kerusuhan, sudah nggak ada keamanan, sudah masing-masing penjarahan, pemerkosaan, ya, pembegalan, semuanya hal-hal yang membuat takut manusia. Dan dia bawa senjata untuk apa? Minimal menyelamatkan keluarga. Gara-gara apa? Gara-gara keluar dari perintah Nabi SAW, fal yasbir, bersabar. Coba kalau nurut sabar, insya Allah nggak seperti itu. Dan tidaklah sebuah kaum memberontak, pasti tidak akan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan antum merasakan sendiri gimana ketika tahun 99 atau 98 ya, yang ada kudeta besar-besaran. Lihat, katanya ingin menjadikan yang lebih baik. Lihat, antum yang bisa bertanya kepada diri antum pribadi masing-masing, mana yang lebih baik, zaman sekarang atau zaman sebelum kudeta tersebut? Pasti akan mengatakan yang lebih baik zaman dahulu. Karena itu sudah sunatullah. Tidaklah terjadi pemberontakan kecuali keadaannya lebih buruk dari yang sebelumnya. Tidak menjadi lebih baik. Kenapa? Itu bentuk hukuman karena mereka melanggar aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, kita bukan berarti merestui pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Lah, kita mengingkarinya. Tapi apakah mengingkari harus keluar turun ke jalan? Tidak, karena itu tidak diridhoi oleh Nabi SAW. Ya, sekalipun jika misalnya pemerintahnya kafir karena melakukan kekufuran, ya tetap harus ada jalan-jalannya dan harus bersabar. Itu ada demi apa? Nyawa ratusan orang. Lihat negara-negara Timur Tengah yang sekarang bergejolak konflik, sampai sekarang nggak berhenti. Sampai-sampai beberapa teman di sana nelpon ya ke kita pengen tinggal di Indonesia. Kenapa? Saya di sini nggak bisa apa-apa, berdakwah saja nggak bisa. Ya, dari Irak dia. Irak tahu sendiri sampai sekarang bergejolak terus. Ya, dibunuh-bunuhin ahlus sunnahnya. Nggak bisa kemana-mana. Ya, nggak apa-apa deh saya tinggal di masjid juga nggak apa-apa, sampai memelas. Lihat. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak mengindahkan sabda Nabi SAW. Jadi sekali lagi, kita ini dalam mentaati Nabi jangan tebang pilih. Harus semuanya, termasuk dalam masalah pemimpin. Kita mengatakan ini bukan kita penjilat kepada pemerintah. Tidak, kita nggak tahu. Mereka tidak tahu kita. Tapi ini adalah din, agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Bukan hanya sekedar kepada pemimpinnya, tapi ini agama, din, Islam yang mengajarkan Allah dan Rasulnya. Kalau kita buka hadis-hadis tentang mentaati pemerintah, itu banyak ratusan. Tapi sama orang-orang yang hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, ini dikesampingkan dalil-dalil ini.
Dibuang nanti dulu. Kita sedang memperjuangkan ini itu, padahal perkara dunia yang diperjuangkan. Tapi lihat yang terjadi. Kericuhan, kerusuhan, keamanan yang menjadi pecah. Keamanan itu nikmat yang tak ternilai harganya. Kalau keamanan sudah dicabut sama Allah Azza wa Jalla, gak bakal kembali lagi. Maka harus kita memperhatikan masalah ini. Jangan ikut-ikutan orang-orang, hatta mengatasnamakan ini Islami, demo Islami. Ini adalah aksi damai. Tidak ada aksi damai. Ketika Anda keluar dari rumah pun untuk turun ke jalan, itu sudah berbuat zalim. Mana kedamaiannya? Bayangkan jika ada ambulans di sana. Ada orang yang sedang mengejar pesawat, yang sedang mengejar kereta api, yang sedang emergensi darurat, kemudian tersendat gara-gara ada aktivitas di situ yang sebenarnya itu hak bagi para orang yang menggunakan jalan, itu terzalimi. Kalau mereka berdoa kepada Allah, keburukan diijabah oleh Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, kata Nabi SAW. Takutlah engkau terhadap doanya orang yang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Makbul. Sampai-sampai disebutkan wa in kana kafira. Walaupun yang berdoa ini orang kafir, jika dia terzalimi makbul, mustajab. Dalam riwayat lain wa in kana fasiqa. Walaupun dia orang fasik. Ya, enggak pernah beribadah kepada Allah. Kalau berdoa dalam keadaan terzalimi, makbul, langsung mustajab. Bagaimana lagi kalau yang berdoa itu adalah orang yang beriman, yang sujud dan ruku kepada Allah Azza wa Jalla, pasti lebih dikabulkan. Jadi kita dalam setiap melangkah kaki kita melakukan sebuah amalan, mengucapkan sebuah ucapan, maka harus ditimbang dulu. Benar enggak nih? Ada enggak dalilnya? Ada enggak aturannya, anjurannya yang telah Allah dan Rasulnya gariskan? Jangan latah jadi orang. Mentang-mentang ada yang mengatakan melabelkan Islam. Tidak ada yang seperti ini. Ya, sekali tidak ada, ini produk dari produk orang kafir yang diadopsi oleh umat Islam. Jadi ini ayyuhal ikhwah, bagian dari ihsan, kewajiban adalah taat kepada pemimpin kita dalam hal yang ma'ruf. Dan alhamdulillah pemerintah kita tidak melarang kita kepada hal yang maksiat. Ada nggak pemerintah kita melarang kita sholat? Ya, tidak. Alhamdulillah. Masih semua rukun Islam di negeri kita masih ditegakkan. Haji masih dikoordinir sama pemerintah. Zakat juga masih dikoordinir sama pemerintah. Puasa juga masih dikoordinir sama pemerintah. Ya, awal Ramadan dan akhir Ramadan, awal Syawal dikoordinir sama pemerintah. Salat masih dikoordinir pemerintah, waktu-waktunya telah disebutkan. Ya, terus apa yang mau kita inginkan dari mereka? Mereka manusia, pasti punya salah, pasti punya hal yang sifatnya tidak membuat kita ini nyaman. Pasti ada yang namanya manusia, kita bukan malaikat. Maka kalau mereka melakukan kesalahan, ya jangan diombar. Contoh kasusnya saja seperti ini. Antum adalah seorang bapak dari 5 orang anak. Antum melakukan sebuah kesalahan, ya, maka kesalahan ini sangat dibenci oleh anak-anak antum. Kemudian anak-anak antum ini melakukan orasi di depan rumah antum. Ya, sehingga orang-orang lain tahu, bukan hanya ibunya saja, bahkan tetangga kanan kiri tahu antum ini punya kesalahan besar kepada anak antum, sehingga anak antum sampai demo. Dan mungkin isi yang diomongkan itu nasihat untuk antum sendiri. Kira-kira antum menerimanya apa tidak? Menerima apa tidak? Apa yang diomongkan oleh anak antum, keluar-keluar jalan, kasih spanduk, bapak ini telah zalim, ya, tidak memberi nafkah kepada kami, ya, tidak ngasih uang saku, SPP 3 bulan menunggak. Ini bagaimana? Kita harus lengserkan, cari bapak baru. Hah?